Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya merupakan mahasiswi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan membahas mengenai sosiolinguistik dengan topik pilihan bahasa dalam komunitas multikultural. Sebelum kita membahas mengenai pilihan bahasa dalam komunitas multikultural, kita akan mendalami tentang apa itu komunitas multikultural. Komunitas multikultural adalah sekelompok individu yang berasal dari berbagai daerah, di mana di Indonesia sendiri terkenal dengan berbagai budaya daerah yang menyebabkan kita memerlukan satu bahasa untuk saling berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda kultur dengan kita, misalnya penggunaan bahasa Indonesia. Di era modern saat ini, kita juga dituntut untuk setidaknya memiliki keterampilan berbahasa dalam 3 bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dalam komunitas multikultural, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah bilingualisme dan diklosia. Selain bilingualisme, terdapat istilah lain yang merujuk pada penggunaan dua buah bahasa oleh penutur dalam pergaulan dengan orang lain secara bergantian, yaitu adalah multilingualisme. Selanjutnya adalah diklosia, yaitu situasi bahasa yang berbeda namun dapat hidup berdampingan berdasarkan peran dan kegunaan dari bahasa itu sendiri. Dalam bahasa Jawa misalnya, kita akan mengenal istilah unggah-ungguh yang ada 3 tipe penggunaan bahasa Jawa. Yang pertama adalah bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Kromo Alus, dan bahasa Jawa Kromo Inggil. Masyarakat Jawa akan menggunakan bahasa Jawa Ngoko saat mereka akan berbicara dengan orang yang akrab dengan mereka dan seusia dengan penutur. Sedangkan masyarakat Jawa akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Alus atau kelas menengah saat mereka berbicara dengan teman sebaya, namun baru pertama kali mereka temui, atau bisa disebut menggunakan bahasa yang kelas menengah. Selanjutnya, masyarakat Jawa akan menggunakan bahasa Kromo Inggil atau bahasa kelas atas saat mereka berkomunikasi dengan orang yang dihormati atau orang yang lebih tua. Itulah penggunaan diklosia dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nah, selanjutnya dalam bilingualisme kita akan mengenal adanya ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki banyak macamnya, misalnya adalah formal dan informal. Penggunaan bahasa saat berada di forum formal tentu akan berbeda dengan penggunaan bahasa di situasi yang tidak formal. Misalnya saat kita berkuliah, kita akan menggunakan bahasa Indonesia karena kita berada di lingkup yang formal dan mengharuskan kita menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Selanjutnya, kita akan menggunakan bahasa yang informal dan terkesan akrab saat berada di lingkungan yang tidak formal, misalnya di lingkungan masyarakat, saat kita berbelanja di pasar, dan juga di ranah keluarga saat tidak ada keharusan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga akan menggunakan bahasa yang berbeda saat kita berada di forum internasional, yang mengharuskan kita menggunakan bahasa Inggris karena kita berada di wilayah yang memiliki berbagai bahasa daerah di negara mereka masing-masing. Nah, saat kita berada di pasar berbelanja kebutuhan rumah, kita akan menggunakan bahasa yang akrab dan tidak dituntut untuk menggunakan bahasa tertentu. Begitupun saat kita berbicara di masjid, di mana topik yang banyak dibahas adalah masalah keagamaan.
Dalam bilingualisme, kita akan mengenal adanya campur kode, yaitu situasi berbahasa apabila penutur mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa satu ke dalam bahasa lainnya. Nah, unsur-unsur bahasa yang menyisip tersebut tidak mempunyai fungsi sendiri. Berikut adalah salah satu contoh campur kode yang terdapat dalam sebuah obrolan antara Faris dan Eka. Faris, hari ini jadi bertemu di kampus kan? Harus on time ya di depan kampus. Eka, iya insya Allah. Nah, dalam dialog Faris, kita akan menemukan Faris menggunakan bahasa Indonesia. Namun, di situ ada salah satu kata yang berbahasa Inggris, yaitu on time, yang artinya tepat waktu. Nah, penggunaan bahasa Inggris ini merupakan salah satu contoh campur kode yang terdapat dalam sebuah percakapan antara Faris dan Eka. Penggunaan sisipan bahasa Inggris ini disebabkan oleh berbagai hal, misalnya lingkungan yang misalnya adalah latar belakang Faris dan Eka yang merupakan remaja yang memang biasa menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Selanjutnya, Eka juga menjawab pertanyaan Faris dengan insya Allah, yang merupakan salah satu sisipan dari bahasa Arab. Seperti yang kita tahu, pada masyarakat mayoritas Islam, istilah insya Allah ini memang sangat sering kita temukan yang mengarah kepada bisa jadi, bisa iya, atau diusahakan akan dilakukan. Nah, selanjutnya dalam bilingualisme, kita juga akan menemukan istilah alih kode, yaitu penggunaan suatu kode, baik itu bahasa ataupun ragam bahasa tertentu ke dalam kode yang lain, atau bahasa atau ragam bahasa yang lain. Alih kode ini dapat terjadi karena perubahan baik situasi ataupun topik pembicaraan. Berikut adalah salah satu percakapan yang menggambarkan adanya alih kode dalam berkomunikasi yang terjadi antara Wahidah, Salma, dan Fadia. Wahidah, Mbak Salma meh maam opo? Salma, opo ya terserah lah wai manut. Wahidah, es gelem rak mbak. Fadia, ini ngomongin apa sih? Nggak paham Ana. Nah, dalam obrolan tersebut, Wahidah dan Salma menggunakan bahasa Jawa. Karena kemungkinan besar latar belakang mereka adalah bahasa Jawa yang terbiasa dengan penggunaan bahasa Jawa. Namun, pada dialog selanjutnya, Fadia menggunakan bahasa Indonesia karena Fadia tidak terbiasa dengan bahasa Jawa. Kemungkinan latar belakangnya adalah Fadia bukan orang Jawa, sehingga dia merasa kebingungan saat menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya, Wahidah menjawab dengan, mau beli makan Uhti Fat mau makan apa? Nah, Wahidah mengganti ragam bahasanya dengan bahasa Indonesia karena Fadia merasa kebingungan saat mereka menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya Fadia akan menjawab, oh beli apa aja deh yang penting enak, udah lama nggak makan, makanan temanggung jadi kangen, ya nggak sih Sal? Salma, iya Fat benar banget, aku beli sama kayak kamu aja deh Fat, biar gampang pesannya. Nah, dalam obrolan tersebut terdapat ada alih kode antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu penutur tidak memahami bahasa Jawa sehingga mereka memutuskan untuk mengalih kode bahasa Jawa tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya pada obrolan Fadiah, ini ngomongin apaan sih? Nggak paham Ana. Saya menemukan adanya campur kode penggunaan kata Ana yang dalam bahasa Arab artinya saya. Fadia menggunakan bahasa Indonesia, namun menyisipkan ada kata bahasa Arab, yaitu ana, yang berarti saya. Hal ini menunjukkan adanya campur kode yang digunakan Fadia dalam obrolan ini. Selanjutnya, kita juga akan mengenal interferensi, yaitu proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama,
bahasa sumber ke dalam bahasa yang baru. Interferensi terjadi saat seseorang mengalami kesulitan dalam memisahkan antara dua bahasa tersebut. Penggunaan interferensi ini merupakan ketidaksengajaan, sehingga penutur tidak mengetahui bahwa penggunaan bahasa lama mempengaruhi bahasa yang digunakan saat ini. Misalnya, penggunaan rame. Seharusnya kita menggunakan kata ramai. Namun, karena dialek dan juga pengaruh sosial, banyak orang tidak mengetahui bahwa penggunaannya adalah ramai. Mereka akan menggunakan istilah rame untuk menunjukkan keadaan ramai tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.